Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman. Saya dari kelas 3S 1 Keperawatan Stikes Kasauser Garut. Nah, di sini saya bertujuan untuk mempresentasikan terkait solusio plasenta. Selamat menyaksikan. Definisi solusio plasenta adalah suatu kejadian di mana plasenta itu terlepas sebelum waktunya, dan biasanya terjadi pada usia kehamilan 22 minggu ataupun perkiraan berat janin melebihi 500 gram. Ya teman-teman, yang selanjutnya ada klasifikasi. Dimana klasifikasi ada dua, yaitu totalis dan parsialis. Dimana totalis secara keseluruhan lepas plasentanya dan parsialis sebagian saja lepas plasentanya. Dan berdasarkan klinis, di sini ada ringan, sedang, dan berat. Dimana yang ringan terlepasnya hanya sebagian sekitar 25%. Jumlah darah yang keluar hanya 250 ml. Yang keluarnya juga berwarna kehitam-hitaman dan akan menyebabkan perut terasa sakit dan menegang. Yang selanjutnya yaitu yang sedang, di mana yang sedang ini terlepasnya plasenta lebih dari 25%. Jumlah darah yang keluar sekitar 250 atau sebelum mencapai 1000 ml. Dan akan menyebabkan nyeri, DJJ cepat, berpotensi hipertensi, dan takikardi. Dan yang terakhir ada yang berat, di mana terlepasnya plasenta lebih dari 50%, jumlah darah yang keluar 1000 ml, dan akan menyebabkan shock, janin meninggal, dan juga pembekuan darah. Yang selanjutnya teman-teman ada komplikasi. Yang pertama ada komplikasi pada ibu, yang biasanya ada pendarahan yang mengakibatkan penurunan tekanan darah dan juga akan mengakibatkan shock dan anemia. Yang selanjutnya juga ada gangguan pembekuan darah ya, dimana pembekuan darah ini diakibatkan karena ada penurunan fibrinogen. Dan untuk yang selanjutnya ini ada oliguria, di mana oliguria ini menurunnya kadar urin. Dan juga di sini ada HPP yang bisa disebut juga pendarahan postpartum. Biasanya pada solusi ini dalam keadaan sedang maupun berat yang akan mengakibatkan kegagalan pembekuan darah yang menyebabkan pendarahan yang sangat hebat dan juga bisa disebut pendarahan postpartum. Dan yang terakhir ada komplikasi pada janin. Pada janin ini aspiksia ringan sampai berat, dan biasanya juga bisa mengakibatkan kematian pada pendarahan hebat. Baik teman-teman, yang selanjutnya ini ada etiologi atau penyebab. Jadi secara umumnya ya, yang pertama usia ibu lebih dari 30 tahun karena kekuatan rahim berkurang. Yang selanjutnya ada hipertensi yang menahun karena peredaran darah si ibu terganggu, jadi suplai darah mengurang atau tidak ada suplai darah pada janin. Yang terakhir tarik pusar pendek. Biasanya kalau janin itu pergerakannya terlalu banyak atau bebas, itu juga menimbulkan solusio plasenta. Nah teman-teman, yang selanjutnya ada diagnosis ya. Yang pertama, anamnesis, si ibu mengeluh pengeluaran darah disertai rasa sakit, dan ini juga adalah ciri khas dari solusio plasenta. Untuk yang selanjutnya ada pemeriksaan umum. Pemeriksaan umum terjadi ketegangan pada dinding uterus, dan bila dilakukan pemeriksaan DJJ atau auskultasi bisa jadi normal ataupun bisa juga janin sudah meninggal, ataupun bisa disebut kematian intrauteri di dalam kandungan. Selanjutnya untuk pemeriksaan dalam. Untuk pemeriksaan dalam ini pemeriksaan ketuban tegang. Dan yang terakhir pemeriksaan penunjang. Di mana pemeriksaan penunjang ini bisa dilakukan USG. Di sana pasti kelihatan kalau ketuban keruh tercampur darah, dan juga kelihatan bayi meninggal. Nah, untuk pemeriksaan lainnya biasanya dihitung eritrosit dan trombositnya. Dan yang terakhir ada pemeriksaan urin. Di sana dalam pemeriksaan urin ini dihitung jumlah urin per jamnya.